Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi soal futsal. Masih hangat-hangatnya. Dan ya, saya tahu kalian semua pasti kecewa. Ya, kita semua pasti kecewa dengan hasil yang kurang memuaskan dari timnas futsal kita, di mana kita gagal menjadi juara Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Dan kita gagal untuk buat sejarah juara Piala Asia untuk pertama kalinya untuk futsal. Tapi tidak apa-apa sebenarnya, karena semua pemain, pelatih sudah melakukan yang terbaik. Bahkan sekelas Iran kita bisa membuat mereka ketar-ketir. Dan di babak pertama kita sempat unggul. Dan ya akhirnya kita harus kalah dengan cara yang terhormat. Kita kalah dengan adu penalti, tos-tosan. Dan ya kita harus puas berada di posisi runner up. Dan saya rasa kita sampai ke extra time dan adu penalti itu sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan kita bisa mencetak 5 gol ke gawang Iran, itu sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi kita tahu Iran itu salah satu negara yang futsalnya itu cukup bagus ya, nomor 1 di Asia. Jadi kalau kita kalah sebenarnya menurut saya bukan hal yang wajar. Tetapi ini lebih ke keberuntungan belum berpihak Indonesia. Ya semoga next time kita bisa jadi juara Piala Asia. Dan kita bisa mencetak sejarah lah. Dan ya, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? So, let's go. Kita simak sama-sama. Angka di papan skor mengatakan kita kalah di adu penalti. Yes. Tapi, pernahkah kamu melihat seorang raja secemas Iran saat menghadapi kita malam ini? Sabtu 7 Februari 2026, Indonesia resmi menjadi runner-up Piala Asia. Kedengarannya seperti kekalahan biasa, tapi ada satu alasan mengapa dunia futsal internasional justru memberikan standing ovation untuk Garuda malam ini. Ada sebuah rekor yang pecah yang membuktikan bahwa hierarki futsal Asia telah berubah selamanya. Mari kita baca polanya. Dulu, melawan Iran adalah tentang bertahan agar tidak kalah banyak. Tapi lihat polanya di bawah Hector Souto, kita mendikte mereka. Kita memaksa sang juara 13 kali ini bermain hingga titik darah penghabisan lewat adu penalti. Polanya jelas, Indonesia bukan lagi tim kejutan. Kita adalah kekuatan utama yang baru. Dari juara AFF, emas SEA Games, hingga memaksa Iran melakukan adu penalti di final Piala Asia. Kita tidak kehilangan trofi, kita hanya sedang menunda waktu untuk memegangnya. Tegakkan kepala Garuda, malam ini kita tidak kalah. Kita hanya menunjukkan pada Asia bahwa tahta mereka sedang tidak aman. Menurutmu, siapa pemain yang paling layak jadi pahlawan malam ini? Ketik bangga. Menurut saya semua layak jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia. Karena apa? Karena mereka berjuang mati-matian dan bahkan mereka menunjukkan bahwa mentalitas mereka itu luar biasa dan kelihatan sekali bahwa kita harus jadi juara dan tidak boleh kalah. Tapi sayangnya satu kesalahan kita, cuma satu. Bukan soal penalti yang gagal, tidak. Itu hal biasa menurut saya. Soal penalti gagal dan kita gagal juara, hal yang biasa sebenarnya. Satu kesalahan kita, keberuntungan tidak berpihak ke kita. Itu kekurangannya kita. Ya, semoga kita berharap kedepannya futsal ini tetap konsisten dan bisa membuat sejarah baru dan kita bisa menceritakan sejarah itu kepada anak cucu kita. Bahwa sepak bola ya sepak bola bagus, futsal kita punya cerita yang berbeda. Bahwa kita pernah menahan Iran 5-sama dan akhirnya kita kalah adu penalti secara terhormat. Kalau dulu betul kita hanya berpikir bagaimana caranya bertahan supaya tidak dibantai habis-habisan. Tapi final malam Minggu itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Kita bahkan sempat unggul duluan dan kita ya akhirnya kalah adu penalti. Menurut saya keren sekali timnas futsal Indonesia. Cuma sayang keberuntungannya tidak berpihak ke kita. Terlepas dari siapa yang mengeksekusi penalti dan gagal, ya menurut saya itu hal biasa. Sekali lagi jangan menghujat mereka. Jangan menghujat pemain yang gagal mengeksekusi penalti. Kenapa? Karena mereka sudah berjuang mati-matian. Bahkan kita sampai dari final saja itu sudah luar biasa. Kita bisa mengalahkan Jepang 5-3. Itu sudah sesuatu sekali. Apakah kita mau berharap banyak bisa mengalahkan Iran? Ya kita punya ekspektasi saja yang terlalu tinggi. Kalau kemudian kita gagal, menurut saya hal yang wajar. Kenapa? Karena kita ini kalah dari Iran, sang raja terakhir di futsal untuk Asia, bro. Jadi janganlah, stoplah hujat-hujat pemain kemarin yang gagal penalti siapa, Ikrar siapa itu, janganlah. Stoplah netizen Indonesia yang menghujat pemain, janganlah. Jangan.
Stop. Pelatih Timnas Futsal Indonesia yakni Hector Souto merespon gimana perjuangan anak asuhnya saat melawan Iran di final Piala Asia 2026. Meski nggak juara, tapi permainan yang ditunjukkan Samuel Eko dan kawan-kawan mencerminkan betapa berkelasnya permainan dan mentalitas timnas saat ini. Coach Souto mengaku bangga dengan capaian pasukannya, apalagi ini baru kali pertama Indonesia bisa menginjakan kaki di babak Kali final. pertama, Ucapan bro. beliau pun menjadi nyata, di mana intensitas permainan saat melawan Jepang mampu ditunjukkan lagi dan membuat Iran kerepotan. Dan tim kelas dunia kaliber Iran pun sampai-sampai butuh adu penalti buat ngalahin kita. Terus coba kasih satu kata yang pas buat menggambarkan aksi timnas futsal semalam. Iran sampai itu mereka frustasi lawan timnas Indonesia itu. Bahkan bayangkan sekelas Iran, Indonesia ini mungkin finalis. Ini pertama kalinya Indonesia masuk final gitu. Dan lawan Iran yang secara piala mereka sudah juara 13 kali, bro. Piala Asia 13 kali. Bayangkan berhadapan dengan Indonesia yang baru pertama kali masuk final dan paksa mereka untuk extra time dan adu penalti. Bahkan mereka tuh frustasi. Kenapa? Karena kita bisa cetak 5 gol ke gawangnya mereka. Kita sempat unggul duluan. Cuma satu kekurangan. Penyebabnya cuma satu. Penyebab kekalahannya kita. Keberuntungan tidak berpihak ke kita. Andai saja keberuntungan itu berpihak ke kita, mungkin ceritanya sudah berbeda. Kita menjadi negara nomor 1 di Asia mungkin untuk sekarang. Untuk sekarang kita urutan 2. Negara nomor 2 untuk futsal di Asia. Kita harus bangga soal itu. Kita sampai ke final saja sudah bangga sekali itu. Bangga dengan semua pemain, pelatih, mereka melakukan yang terbaik loh untuk timnas itu. Akhirnya kita berada di level yang berbeda. Itu yang patut kita bangga. Aduh Israr sayang banget ya. Timnas futsal Indonesia nggak jadi king dan harus juara 2 futsal Piala Asia. Sekali lagi, gue bukan mencari-cari kesalahan. Tapi sebenarnya Indonesia punya peluang besar saat unggul 3-2 sampai babak pertama. 3 menit lagi bisa juara. Tapi sayang, Iran nggak mengizinkan. Dengan modal 13 kali juara timnas Iran sampai power play, ini jelas bukti bahwa timnas futsal kita sulit dilawan. Kita bahkan sempat unggul 5-4 sampai akhir pertandingan. Tapi sekali lagi, ini Iran. Sampai akhirnya masuk di babak penalti, ada sececah harapan. Namun sayang, lagi-lagi Iran nggak mengizinkan. Tendangan Isra mampu ditepis membuat timnas kita hilang harapan. Sampai akhirnya Iran cetak gol kemenangan. Timnas kita kalah adu penalti dengan skor 4-5. Jelas, ini menyakitkan tapi membanggakan. Lawan Iran, tim dengan rank 5 dunia. Ini bukan tentang perlawanan, tapi cara bertahan. Rank 5 dunia, Indonesia 24 dunia. Coba kalian bayangkan. Kita bisa tahan mereka sampai adu penalti. Kalau pun Israr. Kalaupun Israr itu dia gagal mengeksekusi penalti, saya pikir hal yang wajar. Mungkin ada pemain-pemain yang kalibernya luar biasa, hebatnya luar biasa tuh pernah gagal juga. Bahkan di sepak bola, God seperti Cristiano Ronaldo, Messi itu pernah gagal penalti. Dan kalau seorang Israr itu gagal di penalti, ya jangan menyalahkan dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia pahlawan untuk timnas Indonesia. Bisa mencetak hat-trick ke gawangnya Iran, itu luar biasa. Menurut saya dia pahlawannya timnas. Kita tidak dibantai saja itu sudah bersyukur gitu kan. Kita memasukkan 5 itu luar biasa, dan tidak dibantai harusnya bersyukur gitu. Kemarin tuh banyak sekali orang yang menghujat, menghina, ya kan, rasis, mencaci maki ke pemain yang gagal mengeksekusi penalti itu. Janganlah, stoplah gitu kan. Janganlah seperti itu. Mau di sepak bola, mau di futsal, saya pikir SDM netizen kita soal gitu masih sama. Selalu menyalahkan pemain, dibilang pemain ini tidak bisa tendang lah, percuma cetak hat-trick kalau penalti tidak bisa lah, biar kita yang main lah. Emang lu bisa ganti si Israr? Belum tentu, bro. Jadi stoplah, sekali lagi stop hujat-hujat pemain. Itu yang paling penting. Jangan hujat-hujat pemain. Mereka sudah berjuang itu. Coba aja beliau ini nggak nonton langsung. Mungkin timnas futsal bisa juara. Kalimat ini lagi ramai di sosmed abis timnas futsal kalah dramatis lawan Iran. Padahal mainnya udah kelas dunia, tapi supporter fokusnya ke satu hal. Kehadiran beliau ini di tribun. Banyak yang bilang auranya pembawa kekalahan. Terlepas dari cocok logi itu, Coach Hector beneran cetak sejarah bahwa kita jadi peringkat 2 Asia. Nyesek sih, tapi tetap angkat topi buat perjuangan Garuda. Kalau mau nonton bola, cek profil gua. Iya, kita harus tetap angkat topi untuk mereka. Mereka sudah berjuang, dan ya menurut cocokologi, Pak Ketum pergi sana akhirnya kita kalah gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu hanya sebuah cocokologi dan ya tidak bisa dibenarkan juga gitu kan. Wajarlah beliau ada di sana, ini final Piala Asia, bro. Pak Ketum ada di sana mendukung timnas kita. Ya walaupun kita kalah, menurut saya bukan karena dia hadir di sana, tapi ya karena memang keberuntungan tidak berpihak ke kita gitu kan. Bukan karena Pak Ketumnya yang ada di sana. Tapi seandainya dia tidak di sana, mungkin kita bisa menang. Ya itu cocokologi juga.
Takluk lewat penalti, Indonesia gagal meraih juara futsal Piala Asia. Ibarat melawan Real Madrid di final UCL, Indonesia harus menghadapi Raja Piala Asia Iran di partai final. Indonesia sempat di atas angin dengan unggul 3-2 di jeda babak pertama. Babak kedua dimulai, Indonesia lagi-lagi kembali di atas angin dengan unggul 4-3. Tapi sayang Iran berhasil menyamakan 4-4. Di babak tambahan waktu kedua, Indonesia sempat unggul 5-4. Tapi di menit yang sama, Iran menyamakan lagi 5-5. Hingga akhirnya Indonesia harus takluk 4-5 di babak adu penalti. Respect untuk para pemain, sudah berjuang maksimal membuat susah payah King Asia dan juga telah mencetak sejarah dengan lolos ke final Piala Asia untuk pertama kalinya. Kalian tetap layak dipanggil King Indo. Yes, betul sekali. Tetap layak dipanggil King Indo. Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya kita bisa lolos ke final dan bertemu Iran gitu. Nah, saya sih sebagai ya pendukung supporter sepak bola Indonesia futsal berharap ini tidak hanya sekali saja kita masuk final, tidak hanya sekali kita mencatatkan nama kita di final, tidak hanya sekali kita membuat sejarah, tapi semoga sejarah ini terus berulang dan kita bisa melihat timnas kita bisa mengangkat trofi Piala Asia untuk pertama kalinya. Dan yang paling penting, semoga timnas kita ini bisa masuk Piala Dunia. Karena ya cita-cita kita bisa lihat timnas futsal kita main di Piala Dunia, timnas sepak bola kita bisa main di Piala Dunia. Ya kita berharap ada sesuatu yang lebih bagus lagi ke depannya lah untuk dua cabang olahraga inilah, untuk futsal, untuk sepak bola. Semoga ke depannya lebih bagus. Sekarang futsal sudah menunjukkan tren yang positif sampai final Piala Asia. Ya seandainya sepak bola kita juga bagusnya tuh sama seperti futsal, ya mungkin ceritanya berbeda bro. Ya kita berharap sepak bola kita juga di tahun ini ya bisa mencatatkan prestasi lah. Setidaknya untuk rank FIFA kita harus ada masuk ke 100 besar lah. Harusnya begitu. Gak ada yang nyangka Indonesia bisa sejauh ini di Piala Asia Futsal. 5 gol ke gawang Iran itu udah bikin bangga loh. Waktu Iran cetak gol pertama, kita udah pasrah. Tapi ketika gol susulan dicetak, di situ semangat mulai terbakar. Tiba-tiba kita unggul 2-1, tiba-tiba 3-1. Semua gol terjadi begitu cepat di babak pertama. Belum lagi penyelamatan epik Habibie dari penalti Iran. Tapi ini bio buat nonton bola. Babak kedua bikin keringet dingin, saling balas gol sampai waktu mau habis. Udah unggul 4-3, tapi gol dadakan dari Iran maksa extra time. Keduanya saling colong gol lagi sampai harus berlanjut ke penalti. Di penalti, Iran berhasil menang 5-4. Israr yang langganan sumbang gol sayangnya gagal cetak gol. Takutnya dia nggak bisa tidur. Mental comeback Iran emang belum bisa dipatahkan di Indonesia, tapi hasil ini tetap bikin bangga. Raja terakhir dipaksa sampai penalti. Setuju gak? Iyalah, raja terakhir dipaksa sampai penalti itu luar biasa itu. Jangankan itu, tidak dibantai pun kita sudah bersyukur sebenarnya, iya kan? Itu sudah syukur ya tidak dibantai gitu kan. Negara-negara lain bayangkan dibantai gitu. Indonesia justru memasukkan 5 dan sayangnya keberuntungan tidak berpihak ke kita. Itu saja sebenarnya sih kekurangannya. Kalau soal juara ini hanya soal waktu yang tertunda. Ya mungkin sekarang kita runner up, tapi next time berikutnya kita bisa jadi juara. Kalau konsisten, tidak pecat pelatih, permainannya tetap stabil seperti ini, negara-negara kuat sekalipun seperti Iran kita akan paksa mereka untuk tunduk. Yakin saya, intinya tetap berjalan, ritmenya tetap sesuai, ritmenya tetap stabil. Jangan diganggu-gugat seperti sepak bola itu. Jangan. Kalau diganggu-gugat selesai itu. Timnas futsal kita kalah penalti dari King Asia. Gue sih tetap bangga, gak dibantai aja kita udah bersyukur. Iran itu peringkat 5 dunia loh. Dan para pemain kita bisa ngimbangin mereka. Bahkan kita sempat unggul 5-4 sampai menit-menit akhir. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru lainnya bisa langsung cek profil gue. Mereka telah berjuang sampai titik darah terakhir. Apa daya emang lawannya yang terlalu kuat. Skuad Hector Souto udah keren. Bisa bikin ranking 5 dunia ketar-ketir. Dan kita kalah dengan terhormat lewat adu penalti 4-5. Terima kasih buat para pemain yang udah berjuang. Tapi menurut saya ada hal yang positif lah dari kekalahan ini sebenarnya. Yang pertama, kita bisa lebih semangat lagi. Itu membakar semangat untuk pemain-pemain ini lebih berjuang, lebih keras lagi, bekerja keras lagi. Pertandingan-pertandingan selanjutnya di Piala Asia, di turnamen apapun itu untuk menjadi juara. Kemudian kita sampai di final itu pastinya, dan sudah pasti dan tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset. Itu peringkat kita, peringkat FIFA pasti naik gitu. Pasti naik. Dan untuk sekarang mungkin ya kita ada di belasan mungkin lah untuk dunia. Mungkin ya, karena update-nya kita belum lihat sekarang. Tapi kalau mau dilihat dari kemenangan demi kemenangan timnas Indonesia dan hanya meraih 1 kekalahan itu di final, ya bisa jadi kita sekarang dari 24 mungkin ada di 19 atau 18 itu untuk dunia.
Ya semogalah seperti itu. Keren kan kalau kita ada di sana? Kapan lagi bro? Iya kan? Sayang 1000 kali sayang, Indonesia hampir menjadi juara Asia dalam futsal. Sayang 1000 kali sayang bro. Selepas full time seri, selepas extra time seri, selepas 5 penalti seri, sepakan yang ke-6 Indonesia terpaksa akur apabila dikalahkan oleh Raja Asia Iran. Okey, jom kita sembang sikit pasal game futsal yang sangat-sangat epic ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Pertama sekali, inilah dia perjalanan Indonesia ke final, mengalahkan Vietnam. Okey, yang itu aku boleh expect lagi, tapi membuat kejutan dengan mengalahkan Japan dan berjaya mengikat Iran berlawan sama level dengan Iran sampai ke penalti lah. Okey, tapi kalah dekat final. Dekat first half, Indonesia leading 3-2. Awal-awal tu Iran yang skor, Indonesia macam tergamam, penonton macam terdiam. Ambil masa sikit untuk grow into the game, and dalam masa sekejap sahaja Indonesia skor 2 gol dalam 1 minit. Bayangkan 2 gol dalam 1 menit bro. Coba kalian bayangkan lawan Iran 2 gol dalam 1 menit. Gila tidak itu? Menurut saya gila. Menurut saya itu luar biasa sekali. Kapan sih Iran dibuat seperti itu? Coba kalian bayangkan kapan gitu. Mungkin jarang atau hampir tidak pernah. Tapi lihat Indonesia buat Iran seperti itu. Buat Iran hampir putus napas di Indonesia Arena bro. Buat Iran hampir kalah di Indonesia Arena. Sebenarnya ya, kalau saja keberuntungan itu berpihak kepada kita, mungkin ya kita sudah, ya ceritanya berbeda. Cuma sayang 1000 sayang, betul sekali yang dibilang sama Abang Wibro. Sayang 1000 sayang, keberuntungan tidak memihak ke Indonesia. Ini sebenarnya bukan satu kegagalan, tapi satu kesuksesan yang tertunda lah. Mungkin kita akan juara di Piala Asia berikutnya. Ya, untuk edisi kali ini kita harus puas di runner up, dan saya yakin di Piala Asia berikutnya kita bisa jadi juara itu. Yakin sekali. Intinya kita tetap dukung timnas. Dan sekali lagi, come on bro. Ya, jangan hujat-hujat pemain. Kesian lah, mereka sudah berjuang, keringatan, jatuh bangun di lapangan demi dan untuk Garuda. Ya malah kita hujat-hujat mereka hanya karena satu kesalahan bro. Secuil aja, gagal penalti. Kita hina-hina mereka, hujat, janganlah. Mereka juga sudah berjuang mati-matian. Hanya sayang, cuma satu kekurangan kita, keberuntungan tidak berpihak ke kita. Cuma itu. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola, sepak bola dan futsal timnas Indonesia. Ya, kita terus dukung mereka, pemain-pemain ini. Sepak bola kita, futsal kita semoga lebih bagus lagi. Semua cabang olahraga lah lebih bagus, dan kita bisa berprestasi lah. Kan keren itu kalau kita berprestasi. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.